Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Said Abdillah. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana peradaban Arab pra-Islam atau kondisi Jazirah Arab sebelum Islam datang. Saya akan menjelaskan bagaimana geografi, asal-usul bangsa, kepercayaan, politik, sosial budaya, dan ekonomi mereka membentuk dunia pada masa itu. Yang pertama, di geografinya, Semenanjung Arab secara garis besar terbagi menjadi dua daerah utama. Yang pertama itu daerah pedalaman. Ini adalah wilayah padang pasir yang sangat kering karena jarang hujan. Karena tandus, penduduknya pun sedikit. Mereka yang tinggal di sini disebut sebagai al-Badwi atau penduduk pengembara atau nomaden. Yang kedua adalah daerah pantai di pinggir laut. Wilayah ini khususnya di bagian tengah dan selatan seperti Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Mendapatkan hujan yang lebih teratur, ini membuat tanahnya subur dan bisa ditanami. Mereka yang tinggal di sini disebut Ahl al-Hadhar atau penduduk penetap. Selanjutnya, asal-usul bangsa Arab itu mereka berasal dari ras Samiyah dan terbagi menjadi dua suku besar. Yang pertama adalah suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab kuno yang sudah punah, contohnya seperti kaum Ad dan Samud yang kita kenal dari kitab suci. Yang kedua adalah suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih ada keturunannya sampai sekarang. Suku ini pun terbagi lagi menjadi dua keturunan, yaitu Kahtan dan Adnan. Selanjutnya, di keturunan Kahtan ini, negeri asal mereka adalah Arabia Selatan. Banyak di antara mereka yang menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Sabah, dan Raja Himyar. Namun, ada peristiwa besar yaitu rusaknya bendungan Sabah. Kejadian ini memaksa sebagian dari mereka mengembara ke utara dan bahkan berhasil membentuk kerajaan baru seperti Hirah dan Gasasina. Penting untuk dicatat, suku Aus dan Khazraj ini yang nantinya mendiami Madinah juga berasal dari keturunan Khatan ini. Selanjutnya adalah keturunan Adnan. Mereka ini disebut juga sebagai Arab Mustaribah yang artinya adalah percampuran, yaitu percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Makkah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anak dari keturunan ini adalah Adnan, yang kemudian menurunkan suku Quraisy, dan suku Quraisy inilah lahir dari keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, yang kita kenal sebagai keturunan Bani Hashim. Selanjutnya, awalnya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif atau agama Tauhid, namun seiring waktu fungsinya bergeser. Orang Arab dari berbagai penjuru tetap datang ke Makkah setiap tahun seperti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi tujuan mereka berubah, yaitu untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan di sana. Mayoritas bangsa Arab pra-Islam adalah penganut agama Watsani atau penyembah berhala. Dikisahkan bahwa tokoh yang pertama kali menyebarkan penyembahan berhala ini adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang pertama kali membawa patung dari Syam atau Suriah ke Ka'bah. Sejak itu, setiap kabilah atau suku memiliki berhalanya sendiri. Menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi oleh kurang lebih 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku di Jazirah Arab. Meskipun mayoritas menyembah berhala, sebagian bangsa Arab di Hijaz seperti Makkah dan Yathrib dan Taif sudah memiliki kepercayaan dan tradisi dari tiga agama besar saat itu, yaitu Yahudi, Kristen, Zoroaster, dan Majusi.
Selanjutnya di politik. Di masa jahiliyah ada dua negara di adik kuasa yang mengampit Jazirah Arab, kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Meskipun diapit dua kekuatan besar, sebagian besar semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh. Pengecualinya adalah daerah utara seperti Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam yang berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak yang berada di bawah kekuasaan Persia. Selanjutnya di sistem pemerintahannya ini pun berbeda. Di kalangan orang Arab Badui atau nomaden tidak ada pemerintahan terpusat. Kesatuan politik mereka adalah suku yang dipimpin oleh seorang suku yang disebut Syaikh. Berbeda dengan kaum Badui, di kalangan bangsa Arab penetap atau Har sudah ada sistem pemerintahan. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Mekah, karena keberadaan Ka'bah di Mekah ini sebagai pusat peribadatan bangsa Arab. Ada beberapa suku yang tercatat pernah memerintah di Mekah, yaitu suku Amalikah, Bani Jurhum, Bani Huza'ah, dan terakhir adalah suku Quraisy. Selanjutnya di posisi penting pemerintahan di Makkah ini, pemerintahan diatur dengan pembagian tugas yang jelas. Ada beberapa posisi yang penting diantaranya yaitu hijabah, yaitu penjaga kunci-kunci Ka'bah. Ada siqayah, pengawas mata air Zam-Zam untuk para peziarah. Ada diyat yang memegang kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Ada natwah, yaitu jabatan ketua dewan, dan khazinah yang mengurus administrasi keuangan. Ini menunjukkan bahwa sudah ada struktur pemerintahan yang cukup rapi di Makkah. Selanjutnya di sosial budaya. Sekarang sering kita dengar istilah jahiliyah. Istilah ini memiliki konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tak berbudaya. Ini merujuk pada beberapa praktik sosial yang kelam pada masa itu. Misalnya praktik membunuh anak perempuan seperti yang disinggung dalam Al-Quran surat At-Takwir. Ada pula yang membunuh anak laki-laki maupun perempuan karena takut akan kemiskinan, seperti yang disebut di surah Al-An'am ayat 151. Selanjutnya di sosial budaya. Jahiliyah ini bukan berarti mereka tidak berbudaya sama sekali. Ada satu bidang di mana mereka sangat unggul, yaitu sastra. Hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair. Seni sastra ini, terutama puisi, sangat berkembang pesat. Para penyair ini memiliki kedudukan yang sangat terhormat di kalangan sukunya. Faktanya, melalui puisi-puisi inilah sejarah, nilai-nilai, dan silsilah bangsa Arab sebelum Islam dapat kita telusuri hari ini. Lanjut ke sistem di ekonomi. Aktivitas ekonomi utama mereka adalah berdagang. Ini diabadikan dalam Al-Quran di surah Quraisy. Orang-orang Quraisy bisa mengadakan perjalanan dagang. Mereka memiliki dua rute utama, yaitu perjalanan ke negeri Syam atau Suriah pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Posisi Jazirah Arab memang sangat strategis. Wilayah ini terletak pada jalur perdagangan kuno antara Syam di utara dan Tiongkok atau Cina di timur. Rute dagang ini membentang dari pelabuhan-pelabuhan di Palestina dan Transjordania menuju bagian tengah pantai-pantai Laut Merah, terus menuju ke Yaman di selatan. Ini menjadikan perdagangan sebagai urat ekonomi mereka. Dan di atas tadi kita sudah melihat bagaimana gambaran lengkap tentang peradaban Arab pra-Islam, mulai dari geografi yang terbagi antara kaum pengembara dan penatap, asal-usul mereka dari keturunan Khatan dan Adnan, kepercayaan mereka yang didominasi penyembahan berhala di sekitar Ka'bah, sistem politik mereka yang independen,
Dari, dua adik kuasa, kondisi sosial mereka yang jahiliyah namun sangat menghargai sastra, hingga ekonomi mereka yang bertumbuh pada perdagangan antar negeri. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.